Halo semuanya, selamat datang lagi di Shugi Tojo. Di video terakhir saya menjelaskan cara kerjanya sistem drop. Dan kali ini saya akan mau menjelaskan fundamental dari skak di Shogi dan juga pola-pola skakmat yang harus diketahui, apalagi untuk pemain Shogi pemula. Sama seperti catur, skak itu bisa terjadi jika ada bidak pemain yang berhasil menyerang raja musuh dengan menghasilkan musuh harus merespon serangan dari pemain. Cara musuh untuk menanggapi serangan skak ini ada 3 cara. Nah, yang pertama adalah musuh dapat menggeser rajanya ke tempat yang lebih aman sehingga tidak ada ancaman skak berikutnya. Seperti di sini. Nah, yang kedua adalah musuh dapat menanggapi serangan tersebut dengan menghilangkan bidak yang sedang memberi skak tersebut. Seperti contoh ini, gold yang ada di kotak sini dapat menghilangkan ancaman skak dari Pegasus di kotak dari sini. Lalu yang terakhir adalah musuh dapat menanggapinya dengan cara memblok ancaman skak tersebut dengan menutupi jalur serangannya. Contohnya, musuh dapat menggeser goldnya ke kotak ini sehingga tidak ada ancaman skak secara langsung lagi. Atau dia bisa juga mendrop suatu bidak di kotak yang dapat menutupi jalur skak tersebut juga. Tolong perhatikan skenario sebelumnya. Jika gold menangkap Pegasus ini, lalu pemain mendrop gajahnya di kotak di tengah ini seperti ini, maka gold ini disebut dipin, karena gajah ini juga sedang mengancam skak. Dan jika gold ini lari keluar dari jalur ini, maka jalur serangan ke raja ini terbuka dan itu termasuk pelanggaran. Oke, berikutnya skakmat atau dalam bahasa Jepangnya tsumi. Skakmat adalah kejadian di mana musuh tidak dapat menghilangkan atau menghindari ancaman skak dari pemain dan itu menghasilkan kekalahan. Dengan contoh ini yang disebut gold on the head, karena gold yang baru saja di drop di kotak ini ditaruh di depan kepala raja, dan ini menghasilkan skak yang dimana raja itu pun tidak bisa lari kemana-mana lagi karena itu masih saja menghasilkan skak. Berikutnya adalah silver on the head. Ini kasusnya mirip dengan gold on the head, tetapi bedanya dengan skenario sebelumnya, dua silver ini saling bekerja sama. Karena cara kerja silver itu dia tidak bisa menjaga kotak di sampingnya, tetapi silver yang di belakang ini bisa menjaganya, dan ini menghasilkan skakmat. Kita bisa elaborasi dari contoh sebelumnya, gold on the head, dengan sebanyak-banyaknya gold yang kita punya. Meskipun raja ini kelihatannya aman saja di tengah ini, tetapi kenyataannya 4 gold ini bisa bekerja sama dan dapat memojokkan rajanya ke belakang. Karena cara kerjanya gold itu dia juga pun menjaga satu kotak di sampingnya, menghasilkan raja ini juga harus terpaksa bergeser ke belakang. Oke, selanjutnya adalah gold on the belly. Alasannya ini disebut itu karena gold ini diletakkan tepat di sebelah raja dan menghasilkan raja ini skakmat di pojok papan. Formasi ini sangat sering diketemukan dalam permainan, maka cara mengskakmati raja dengan cara ini lumayan harus diwajib ketahui. Selanjutnya kita bisa elaborasi dari teknik gold on the belly yang sebelumnya dengan bentuk yang mirip. Seperti yang bisa dilihat, ada satu general silver yang
menjaga formasi ini. Tetapi dengan tahu cara kerjanya Silver, kita bisa menghindari semua ancaman kotak yang dijaga oleh Silver tersebut dan menghasilkan skakmat. Oke, selanjutnya adalah sacrifice, atau dalam bahasa Indonesianya pengorbanan bidak. Nah, seperti yang bisa dilihat, formasinya lumayan mirip dengan contoh yang sebelumnya, tetapi kalau bisa dilihat, kita hanya memiliki satu silver dan satu gold. Kalau di contoh yang sebelumnya, kita memiliki 2 gold, dan itu sangat mudah sekali untuk kita matkan. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan skakmat dari formasi ini? Yaitu dengan cara kita mengkorbankan satu silver dan kita membuat formasi gold on the head. Kalau rajanya pun lari, maka kita bisa dengan gampang menghasilkan bentuk gold on the belly. Oke, selanjutnya adalah teknik one square gap dragon, yaitu adalah di mana bidak dragon ada di sebelah raja musuh dengan jarak antara mereka satu kotak. Dan jika musuh itu menanggapinya dengan mendrop bidak apapun, biasanya metal general, maka kita bisa menghasilkan bentuk skakmat dengan cara mendrop salah satu general kita dengan menghasilkan skak juga. Seperti yang dicontoh ini, silver menghasilkan skak, dan gold ini tidak bisa menangkap salah satu bidak yang kita baru mainkan, karena raja ini pun juga sedang di-skak, dan gold ini tidak bisa geser. Oleh sebab itu, musuh dengan terpaksa melarikan rajanya ke sebelah, dan kita bisa tangkap saja bidak apapun yang dimainkan oleh musuh sebagai bahan blok. Dan ini menghasilkan mat yang tidak bisa dihindari. Ini ada contoh yang mirip juga dengan one square gap dragon sebelumnya. Pertama kita lakukan one square gap dragon, lalu kita drop satu general kita menghasilkan skak. Lalu jika raja ini geser, kita bisa membentuk ancaman skakmat yang sementara. Lalu gold yang ada di sebelah ini harus dengan cara terpaksa menangkap gold yang kita drop di sini. Dan lalu kita bisa menghasilkan skakmat dengan cara gold on the head. Terkadang musuh bisa dengan cara yang sangat defensif, dia bisa membentuk semacam pertahanan yang seperti ini. Dan jika materi kalian yang ada di meja bidak ini kurang cukup, maka kita bisa melakukan pengorbanan bidak kita. Dan contoh di sini adalah dragon, dan menghasilkan skak. Maka raja musuh harus menanggapinya dengan cara menangkap dragonnya, dan lalu kita bisa melakukan teknik gold on the belly lagi. Oke, selanjutnya adalah teknik skakmat yang sering diketemukan dalam permainan shogi. Cara setup atau bentuk skakmat ini bisa dilihat dengan sangat familiar jika kalian memiliki ada satu benteng atau dragon di barisan paling ujung papan. Lalu ada bidak-bidak musuh yang berbaris seperti ini, berlaku sebagai tembok di mana raja musuh tidak bisa lagi coba lari ke atas. Nah,
Dengan cara menghasilkan skakmat ini, kita dengan gampang mendrop gold di belakang raja. Dan mau kemanapun raja ini lari, ini akan menghasilkan skakmat yang tidak bisa dihindarkan. Contoh yang bisa dilihat di sini, jika raja ini lari ke kiri, kita akan dengan gampang buat saja dragon, dan ini menghasilkan skakmat. Dan jika raja ini lari ke kanan, kita mengejar raja itu hingga dia terpaksa lari ke pojok. Karena kita sudah tahu jika raja ini lari ke kiri lagi, kita dengan gampang buat saja dragon. Nah, dengan posisi ini, raja dengan terpaksa akan geser ke kiri. Dan kita dengan sama yang sebelumnya, kita akan buat dragon. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, mengapa tidak kita saja membuat dragon di sini dan kita menghasilkan skak dari arah sini? Perlu diketahui bahwa kita harus bisa memikirkan berbagai macam kombinasi cara musuh ini menanggapi serangan kita. Nah, mungkin dengan contoh seperti ini. Oke, selanjutnya formasi ini yang mungkin bisa muncul sekali-sekali. Cara setupnya itu adalah raja musuh sedang terjepit di antara dua bidak yang lainnya, dan dia tidak bisa lari kemana-mana karena ada satu bidak lagi yang sedang menjaga kotak pelariannya. Nah, mungkin ada yang berpikir kita bisa saja dulu membuat satu gold dari kuda ini dan membuat ancaman yang lebih berbahaya berikutnya. Tapi ini bisa memakan banyak waktu dan kurang efektif. Oleh sebab itu, kita bisa menghasilkan bentuk skakmat seperti berikut. Kita memajukan kuda ini ke depan tanpa promosi. Dan ini menghasilkan skak. Dan raja harus lari dari kotak tersebut. Tetapi yang sudah dibilang, kotak pelariannya sudah semua dijaga oleh bidak kita sendiri. Maka ini menghasilkan skakmat. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk atau formasi yang bisa menghasilkan skakmat, tetapi untuk sementara saya sudah mencakup banyak bentuk yang bisa dipakai, apalagi untuk pemain shogi pemula. Bagi yang ingin belajar lebih banyak lagi, kalian bisa mencari lewat internet atau buku-buku shogi dengan mencari kata keyword sume shogi, atau dalam bahasa Indonesianya soal-soal skakmat. Di sana kalian bisa belajar lebih dalam lagi dan bisa melatih teknik skakmat kalian dan bisa menjadi lebih mahir lagi dalam permainan endgame kalian. Oke, itu saja dari video kali ini mengenai latihan sume problem, dan di video berikutnya saya akan mau menjelaskan berbagai macam lagi untuk mengakhiri permainan shogi selain skakmat, yaitu stalemate, repetition, dan juga impasse. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.